Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah, wala hawla wala quwata illa billah. Pada anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjut hadis yang ke-22 ya. Hadis yang ke-22. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisus saniya wal ishruna. Al hadisus sani wal ishruna, utawi hadis kang kaping loro wal ishruna lan 20. Berarti hadis kang kaping 22 ya. Iku thoriqul jannati, dalan nuju surga. An Abi Abdillah Jabir ibni Abdillah al-Ansori radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. An Abi Abdillah, saking Abi Abdillah Jabir ibni Abdillah al-Ansori kang bangsa Ansori, radhiyang ridhoni sapa Allah Gusti Allah anhuma saking Abi Abdillah ibni Abdillah al-Ansori, anna rajulan sak temene wong lanang iku saala takon sapa rajul takon Rasulullah ing utusane Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko matur sapa rajul, Aro'aita, kaya ngopo pendapatmu ya Rasulullah, idza sholaitu nalikane salat sapa ingsun, as-sholawati ing pira-pira salat, al-maktubati kang den wajibake, wasum tulan puasa sapa ingsun Ramadhana ing wulan Ramadan, wa ahlal tulan ngalalaken sapa ingsun al halala ing perkara kang halal, wa haramtu lan ngaromaken sapa ingsun al harama ing perkara kang haram, walam azid lan ora nambahi sapa ingsun, ora nambahi ala dalika ing atase salat puasa lan ngalalaken sing halal lan ngaramaken sing haram, ora nambahi syai'an ing suwi-wiji. Aat khulu ana toh manjing ingsun al jannata ing swarga. Kala dawuh sapa nabi, naam ya. Aidahul jannah, Rawa nyritakaken hu ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Hadis yang ke-22 ini menjelaskan tentang jalan menuju surga, thoriqul jannah. Diceritakan dari Abi Abdillah Jabir ibni Abdillah al-Ansori bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah. Laki-laki ini adalah namanya Nu'man ibnu Qaufal al-Jazai al-Hauzai. Beliau ini bertanya kepada Rasulullah. Tanyanya begini, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu ketika saya itu melaksanakan sholat al-maktubah, sholat 5 waktu ya,
sholat 5 waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Jadi sholat ini dijalankan oleh saya seorang laki-laki ini Nu'man, dan saya itu nggak nambah yang lain. Pokoknya saya sholat 5 waktu. Karena ada dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ini dalam surat An-Nisa ya, 103, bahwasanya sholat itu diwajibkan terhadap orang-orang mukmin dan sudah ada waktu-waktunya tersendiri. Zuhur, waktu asar, maghrib, isya, dan subuh. Ini menunjukkan bahwasanya sholat tersebut adalah sholat yang diwajibkan. Wasumtu Ramadhana, dan saya ini puasa bulan Ramadan dan tidak puasa yang lain. Tidak ada puasa sunnah, tidak ada puasa sunnah, contohnya Senin Kemis, atau puasa Daud ya, puasa sehari, puasa sehari tidak, sehari puasa lagi, atau juga puasa Yaumul Bid tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Yes, pokoknya dia hanya sholat, dia hanya puasa bulan Ramadan. Karena dalam dawuhnya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ya 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Dari ayat tersebut bahwasanya Syahrul Ramadan adalah bulan yang mana diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai penjelas kepada manusia, kemudian sebagai Al-Furqan, Al-Haq wal Batil. Maka kalau ada orang yang melihat pada bulan tanggal 1 bulan Ramadan, maka puasalah. Ini tidak menambah yang lain, hanya puasa bulan Ramadan. Sebagaimana bulan Ramadan tahun ini ya, ini tidak menambah yang lain dan yang lain selama itu. Wa ahalaltu al-halala, dan saya itu ya menghalalkan yang halal. Ya, seperti contoh umpamanya bit, telur, itu jelas hukumnya halal. Wa haramtul harama, umpamanya ciu, ya, arak, bir dan sebagainya, ini adalah diharamkan. Babi ya, atau anjing, ini kan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharamkan juga. Pokoknya yang halal ya saya halalkan, yang haram saya haramkan. Artinya bagaimana? Yang dimaksud dengan makna haramtul haram itu artinya menjauhi perkara yang memang diharamkan. Kemudian maknanya wa ahlaltul halal itu artinya melakukan yang mana atau mengerjakan yang mana betul-betul diyakini bahwasanya itu atas kehalalannya. Ya. Ya seperti semangka ya, tempe itu kan jelas-jelas halalnya, tidak melihat dari pengambilan atau belinya atau bagaimana ya. Ini yang melihat dari bentuk atau zatnya
tempe atau semangka ini adalah hukumnya halal dan dihalalkan. Nah, seperti ini, apakah saya itu masuk surga ya Rasulullah? Kata atau dawuhnya Rasulullah mengatakan na'am, ya. Ini berarti bahwasanya Rasulullah itu dalam hadis ini mengajari kepada umatnya, selain dia itu sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Ini jelas bahwasanya dia itu tidak menyekutukan kepada Allah, ya. La tusyrik bihi syai'an, tidak mensekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala karena tiada pekerjaan yang lain, ya. Ya hanya itu yang dikerjakan, tetapi dalam hatinya itu adalah la tusyrik bihi syai'an, tidak menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan seperti ini maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan kalau Anda itu sudah sholat seperti itu. Ini kan pertanyaan ya, kalau dari Nu'man tadi, ya Rasulullah bagaimana pendapatmu kalau saya itu hanya sholat maktubah, ya, kemudian hanya puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, tidak ada yang lain, saya tidak menambahi. Tapi penjabaran itu bukan hanya sebatas itu, ya. Ini kembali lagi saya tegaskan bahwasanya ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'an, menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai catatan, ya. Tadi saya ulangi lagi bahwasanya yang dinamakan mengharamkan itu artinya dia menjauhi dari perkara yang diharamkan, dan wa ahlaltul halal itu artinya i'tiqad, yakin bahwasanya bahwa sesuatu itu adalah hukumnya halal. Jadi seperti itulah gambarannya, bahwasanya inilah bisa jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimanapun ya, kita yang namanya hidup di dunia ini, hidup bermasyarakat ini, kadang kita juga ada nambahi ya, sholat-sholat yang lain, puasa-puasa sunnah, ya. Ini sebagai bentuk bahwasanya mungkin saja dalam sholat maktubah tersebut itu ada beberapa hal ya, yang dalam arti tidak membatalkan tetapi kurang sempurna, dalam arti kurang sempurna mungkin bacaan dalam suratnya atau mungkin rukuknya tidak betul sudah tumakninah, tapi biqadri subhanallah walhamdulillah, akan tetapi pikirannya atau dia ketika rukuk itu ada niat tidak rukuk, ya wong namanya kita itu masih dalam masih dalam orang-orang yang baru mengenal atau baru melaksanakan syariatnya, ya, sehingga kadang sholat itu pikirannya kemana-mana gitu. Ya itu yang kami lakukan ya, atau pengalaman pribadi dalam sholat. Usolli fardhu subahi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar, ya, jadi makmum. Ini ketika mendengarkan imamnya sedang membaca Fatihah ya, membaca surat, kadang pikiran kita tidak belum bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana? Pikiran kita masih nanti setelah sholat mandi, setelah mandi nanti sarapan, setelah sarapan nanti
berangkat sekolah, setelah berangkat sekolah nanti istirahat, nanti setelah istirahat nanti mandi terus nyetrika ya, nanti belajar baca Quran. Nah ini kegiatan satu hari selesai, sholatnya juga selesai ya. Nah ini kita kan masih seperti itu, maka ditegaskan bahwasanya kita sebaiknya menambahi untuk sholat sunnah ya, ini supaya menambahlah ya pahala kepada kita semuanya, dan semoga ya yang jelas diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya kembali lagi, syarat rukunnya ya, perkara yang membatalkannya ini ya juga harus dipahami. Jadi tidak hanya memahami dalam gerak-geriknya dalam melaksanakan sholat, akan tetapi juga syarat rukun ya, perkara yang membatalkan, begitu juga dalam puasa ya. Inilah gambarannya dari hadis ke-22 ini, Thoriqul Jannah, bahwasanya kita tidak hanya sebatas memahami tekstual, akan tetapi arti dari tekstual ini secara kita jabarkan secara kontekstual ya. Semoga dalam hadis ke-22 ini bermanfaat kepada kita semuanya. Kita sholatnya yang masih bolong kita tambal ya, artinya 5 waktu ini kita penuhi, kemudian kita tambah baru ya. Yang penting sholat waktu 5 waktu ini kita penuhi. Puasa bulan Ramadan jangan ada yang bolong ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.